Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang ini berjudul Pertemuan dengan Allah. Ini adalah sebuah serial kristologi Qur'ani yang diuraikan oleh Haji Simon Al-Yasir. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wahai orang-orang, saya ulangi lagi, wahai manusia, engkau harus berjuang dengan perjuangan yang keras untuk bertemu dengan Tuhan dikau sampai engkau bertemu dengan Dia. Surat 84 ayatnya 6. Surat 84 adalah surat Al-Insyiqaq. Menurut ajaran Kristen tidaklah demikian. Bukan manusia yang mencari Allah Ta'ala, tetapi Allah lah yang mencari umat manusia. Menurut Bible, manusia pertama diciptakan oleh Allah di Taman Eden menurut rupa dan gambarnya. Dengan demikian pada dasarnya manusia pertama itu penuh dengan kemuliaan dan kekudusan Allah. Setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka merasa malu karena sadar bahwa diri mereka telanjang. Dalam keadaan demikian, mereka sembunyi di antara pepohonan dalam taman itu. Seharusnya mereka mencari Tuhan yang Maha Esa dan memohon ampunnya. Tetapi tidak, malah justru Allah mencari mereka. Pada waktu Adam dan Hawa bersembunyi itulah Allah berseru memanggil mereka, di manakah engkau? Kejadian pasal 3 ayatnya 9. Lama sekali Allah mencari manusia. Setelah sekitar 4.000 tahun menemukan manusia dalam cengkeraman iblis, dan baru dapat dibebaskan setelah Allah menebus dengan tebusan yang sangat mahal, yakni dengan mengorbankan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Untuk memudahkan keterangan tersebut, Doktorandus Yuda D. Mailool, seorang pastor gereja Betel Indonesia atau GBI Kalvari, membuat ilustrasi sebagai berikut. Suatu saat di sebuah desa ada seorang anak laki-laki berumur 14 tahun. Setiap kali anak ini berangkat ke sekolah, selalu dibekali uang jajan secukupnya oleh orang tuanya. Namun ternyata uang jajannya tersebut selalu dia tabung. Setelah tabungannya mencapai jumlah yang cukup,
dia mulai membeli papan, kayu, dan lain-lainnya. Dari bahan-bahan tersebut itu, kemudian dia membuat perahu yang indah sepanjang 1 meter, lengkap dengan layarnya. Seluruh perhatian, kemampuan, dan segala sesuatu yang dimilikinya dia curahkan sepenuhnya pada perahu itu. Setelah jadi, maka setiap hari perahu tersebut itu dilepaskan di sungai dan mulai berlayar. Dan bila telah jauh, maka perahu itu ditariknya kembali dengan seutas tali yang dikaitkan pada salah satu bagian ujungnya. Demikianlah setiap hari dia bermain dengan perahunya itu. Suatu hari ketika dia sedang bermain dengan perahunya, tiba-tiba bertiuplah angin yang kencang sekali, sehingga perahu itu hanyut karena putus tali kendalinya. Kemudian hilang terbawa arus sungai yang sangat deras. Anak laki-laki ini menangis dan berusaha mencari perahunya yang hilang itu. Setiap hari, minggu demi minggu, bahkan sampai berbulan-bulan dicarinya terus menerus perahu itu. Tetapi dia sama sekali tidak berhasil menemukan di manakah perahunya sekarang. Saudara-saudara, para pemirsa Kerneweng Aji yang berbahagia, selang beberapa bulan kemudian, ketika anak itu berjalan dan melewati sebuah toko, matanya tertuju pada etalase toko tersebut. Setelah memperhatikan etalase itu, ternyata perahunya yang hilang dan telah dicarinya selama berbulan-bulan ada di situ. Anak ini langsung masuk dan bermaksud mengambilnya. Akan tetapi tentu saja pemilik toko itu melarangnya dan berkata, "Kamu mau mencuri ya?" Anak itu menjawab, "Ini perahu saya yang hilang. Saya tahu ciri-cirinya. Perahu itu milik saya." Pemilik toko berkata, "Tidak bisa. Saya telah membelinya seharga 50.000. Anak itu keluar dari toko itu dengan tubuh yang lemas. Sesampai di rumahnya, dia selalu membayangkan perahunya. Maka mulailah dikumpulkannya kembali uang jajannya setiap hari. Setelah uang jajannya terkumpul dan mencapai jumlah yang cukup, dia pun segera pergi ke toko tadi dan membeli perahu yang dibuatnya dahulu seharga 50.000. Setelah perahu itu dia beli, maka dia langsung membawanya pulang. Dan perahu itu kini amat disayanginya. Kenapa? Karena sebenarnya dia sendirilah yang telah membuat perahu tersebut. Namun kemudian ternyata dia harus membelinya kembali. Terdapat di dalam kitab Munculnya Antikris
halaman 12 sampai dengan halaman 14. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.